Tahirul qalbi naqiyuz zakirul. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan dengan tawajuh. Kita buka pendengaran kita, kita buka penglihatan kita buka fikir kita, dan kita tutup mulut kita untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh mau'izah hasanah. Dilanjutkan doa oleh pengasuh pesantren Al-Fatah Ki Haji Usairon Taifur Abdullah hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak, wali-wali santri, dan juga ibu-ibu, walal akhos, para ulama yang hadir pada majelis ini, para habaib-habaib dalam majelis kita ini juga hadir yang terhormat Habib Ibrahim Al-Hasani dari Yaman. Beliau ini lama sekali bersama Said Muhammad itu, di rumahnya Said Muhammad di Mekah sana. Dan Habib-Habib yang lain banyak. Juga Habib Ubaidullah dari Trangkil. Juga Habib Ubaidullah dari Trangkil juga hadir di masjid kita ini. Masya Allah, seumpama tidak ada perintah dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kita ini hanya menceritakan nikmat-nikmat Allah saja. Saya itu macam gak berani itu cerita mengenai keadaan-keadaan yang sangat menggembirakan hati pada hari ini. Tapi karena ada perintah supaya kita ini bercerita mengenai nikmat-nikmat Allah, dan bercerita mengenai nikmat Allah itu adalah bagian dari rasa syukur. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, at-tahaddus bin ni'mati syukrun. Bercerita mengenai nikmat-nikmat Allah itu syukur. Seumpama tidak ada itu, saya khawatir tuh cerita-cerita begini bisa jadi nggak baik, bisa jadi sombong dan sebagainya. Tapi karena perintah Allah dan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, dan supaya kita ini dihitung orang-orang yang syukur, akan saya ceritakan juga. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengarang kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fit Tahaddus bi Ni'matillah 'alal Itlaq. Beliau cerita mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada beliau mulai lahir beliau sampai menjelang wafat beliau. Maka saya sebagai tanda syukur kehadirat yang agung, yang mulia, yang telah memberikan taufik kita
kepada kebaikan-kebaikan ini, tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya ceritakan sedikit mengenai apa yang saya rasakan dalam majelis ini. Hadirin yang dimuliakan, saya itu sudah banyak melihat madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di mana-mana di pojok-pojok dunia ini. Tapi pesantren kita ini, bukan pesantren saya, pesantren kita ini termasuk pesantren yang langka. Saya lama di Saudi itu, saya juga pernah masuk di kuliah-kuliah hadis, bagian kelas terakhir, doktorohnya itu, yang hafal Bukhari satu pun nggak ada. Jadi umpama saya itu bisa ngasih gelar kamu itu, yang hafal Bukhari saya kasih gelar doktor semua itu. S4, nah, bukan S3, S4. Betul ini. Nah. Jadi zaman sekarang ini orang hafal Bukhari termasuk orang langka, perlu diawetkan ini. Gitu. Jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang merusakkan. Orang tuanya khususnya harus syukur betul-betul. Ya. Punya anak hafal Bukhari ini harus syukuran. Kalau nggak syukuran nih, masya Allah. Berarti nggak tahu nilainya ilmu, tidak tahu nilainya agama. Ini perkara besar semuanya kan. Sudahlah kamu putar sampai yang katanya ulama-ulama besar pada zaman ini nanti kan nggak hafal Bukhari. Tapi bukan berarti kamu ulama besar loh, bukan. Kamu ulama kecil. Umurnya baru 19 tahun kok besar-besar dari mana? Dari segi hafalan loh, bukan dari segi amalan. Tapi ini perlu kita syukuri, biar kita ini syukur gitu. Barang siapa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hafal Quran, kemudian dia merasa ada orang yang lebih beruntung daripada dia, betul-betul dia ini orang yang tidak syukur. Nah ini hafal Quran, hafal Bukhari lagi, ini syukurannya harus menyembelih unta ini. Unta pun tidak cukup. Kalau boleh nyembelih orang nih sebetulnya. Tapi nyembelih orang nggak boleh sih masalahnya. Pokoknya ini nikmat yang sangat-sangat besar. Apalagi ada beberapa yang hafal minhaj, ini lebih langka lagi ini. Zaman sekarang orang kok hafal minhaj. Minhaj itu bapak-bapak, ibu-ibu, tebalnya itu kayak Quran itu loh. Tulisannya kecil-kecil lagi, nggak ada harokatnya, gundul gitu. Itu dihafalkan oleh anak-anak kita itu kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Dan ini semua menunjukkan kebenaran, bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati kal matar la yudro awaluhum khair am akhiru. Umatku ini seperti hujan, tidak diketahui yang dulu apa yang akhir yang baik. Maksudnya yang akhir-akhir pun orang-orang istimewa itu ada. Yang istimewa itu bukan orang-orang dulu saja, yang akhir pun yang istimewa juga ada. Dan insya Allah ini menurut pandangan saya, orang-orang tadi itu yang salaman tadi itu termasuk orang-orang istimewa dari segi hafalannya. Tinggal sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua, khususnya santri-santri ini berpikir bagaimana tingkatan hafalannya yang begitu tinggi ini dibarengi dengan tingkatan takwanya yang begitu tinggi juga. Jangan keilmuannya itu tinggi kemudian tingkatan takwanya rendah. Saya betul-betul sesek itu nafas saya itu kalau ada santri biasa ini tiap hari ngapalan Quran, kok pulang kemarin itu
nonton TV, itu saya sedih itu, Masya Allah. Kemarin itu ada, kalau orang awam yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, nggak ngerti ilmu agama, nonton TV itu kelihatannya kok ya pantas-pantas saja, daripada keluyuran kemana-mana gitu, daripada loh itu. Jadi orang hafid Quran, maka saya ini teringat ayah saya, kalau saya dulu baca Quran kok keliru, mesti beliau ini marah, ini lidah kamu mesti pernah kamu buat dosa, ini apa dosa kamu? Kamu bohong ya hari ini tadi. Oh, dimarahi habis-habisan. Jadi tidak bicara tajwid tapi bicara lesan pernah bohong itu dimarahi habis-habisan. Ya, kemarin itu tadi malam tuh beberapa santri, tidak saya sebut namanya ya, saya suruh baca beberapa ayat tuh. Padahal dia ini pakarnya apalan di pondok ini. Kok bisa bahasanya idz qalat imra'atu imrana inni nazartu laka ma fi bleh. Ya kamu pulang kok dzanya jadi zalnya jadi dza tuh bagaimana itu? Langsung ini kesempatan. Nah, kamu nonton TV ya? Makanya belero itu. Tapi orangnya tidak saya sebutkan. Innallah satar. Yuhibbus sitar. Orang itu tidak boleh menceritakan keburukan orang. Paham ini? Ini satu yang saya ingatkan itu, tapi ini untuk lain-lain juga. Termasuk untuk wali murid. Ingin anaknya jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang takwa. Anaknya bisa di pesantren, ngaji siang malam, terus wali muridnya itu di rumah nonton televisi, itu kelihatannya juga sudah tidak pantas. Kalau cita-citanya itu anaknya di insinyur, jadi dokter, itu nonton TV itu nggak apa-apa lah. Ingin anaknya itu jadi orang alim, jadi ulama, jadi hafid Quran, jadi hafal Bukhari, penyebar hidayah. Lah kok nonton TV? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa TV itu haram? Oh, TV itu bukan haram, sumbernya haram. Yang haram-haram itu semua didakwahkan di televisi itu. Maka ini santri-santri yang baru pulang dari rumah, yang merasa tersinggung dengan perkataan saya ini, cepat tobat insyaallah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abad.